Kecurangan AFC tunjuk Timur Tengah jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontras nasib Malaysia dicaci media Asia dan timnas Indonesia yang disanjung FIFA. Penggawa Garuda yang mulai tersisihkan di klub. AC Milan tebar kode amankan jasa Jay Itzels. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AC Milan tebar kode amankan jasa Jay Itzels. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzels lagi-lagi memanaskan bursa transfer musim panas Liga Italia. Kali ini, AC Milan yang dikenal klub bersejarah tiba-tiba memamerkan kualitas Jay Itzels yang mengundang reaksi dari para supporter Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Jay Itzels telah sering dibicarakan untuk hengkang menjelang bursa transfer musim depan. Klub-klub top Liga Italia seperti Inter Milan, Juventus, dan juga Bologna telah dikaitkan dengan bek tengah berusia 24 tahun tersebut. Masa depan Itzels sendiri masih belum jelas karena itu akan sangat bergantung kepada keberhasilan Venezia untuk selamat dari degradasi atau tidak. Dengan sisa 4 laga lagi, Venezia masih mungkin untuk selamat dari degradasi, namun mereka menderita kekalahan pada laga terakhir kontra AC Milan. Meski kalah 0-2 akibat gol-gol dari Christian Pulisic dan Santiago Gimenez, Jay Itzels tetap tampil baik ketika menghadapi gempuran dari para penggawa rossoneri. Salah satu momen tersebut terlihat ketika sang bek tengah timnas Indonesia berhadapan dengan bek kiri Milan, Theo Hernandez. Dikutip dari akun TikTok AC Milan, Jay Itzels berhasil tampil merepotkan karena upaya dari Theo Hernandez pada akhirnya mampu diamankan oleh kiper Venezia Lone Tradu. Sontak, unggahan tersebut mengunggah beragam reaksi dari warganet tanah air. Banyak dari mereka yang menyuarakan bahwa Jay Itzels layak untuk direkrut oleh klub top Serie A tersebut. Terlebih, AC Milan juga mengunggah konten animasi seperti tanda tangan kontrak dengan menggunakan sound Indonesia yang tengah viral. Dalam konten tersebut juga terlihat tanda tangan seperti huruf J yang membuat pecinta sepak bola tanah air berspekulasi bahwa AC Milan benar-benar meminati Jay Itzels. Penggawa Garuda yang mulai tersisihkan di klub. Situasi kurang menggembirakan tengah dialami oleh sejumlah pemain diaspora timnas Indonesia yang kini mulai kehilangan tempat di klub masing-masing. Salah satu nama yang paling mencolok adalah Sandy Walsh. Sejak bergabung dengan Yokohama F. Marinos pada awal tahun 2025, bek serba bisa ini sempat menjadi pilihan utama di lini belakang. Namun, belakangan nasibnya berubah. Dalam laga penting perempat final ACL Elite melawan Al Nassr, Sandy hanya duduk di bangku cadangan saat timnya kalah telak 1-4. Sepanjang musim ini di J1 League Jepang, Sandy baru tampil dalam 5 laga. Dari jumlah itu, hanya 3 kali ia bermain sebagai starter, sisanya tampil di ajang ACL Elite. Kondisi serupa juga dialami oleh Ole Romney. Sejak didatangkan Oxford United pada bursa transfer Januari 2025, Romney awalnya rutin bermain dari pekan ke-33 hingga ke-41 Ligue 1 Inggris. Namun, kini ia mulai kehilangan tempat di skuad utama. Pelatih Oxford United Gary Rowett disebut mulai kehilangan kepercayaan terhadap Romney usai sejumlah performa kurang maksimal. Sementara itu, striker muda Rafael Struijk juga menghadapi masa sulit bersama klubnya Brisbane Roar di Australia. Dalam 6 laga terakhir A-League Men 2024-2025, Struijk sama sekali tak masuk dalam daftar pemain termasuk saat melawan tim kuat seperti Melbourne City dan Wellington Phoenix. Penampilan terakhirnya terjadi pada 8 Maret 2025 saat Brisbane ditahan imbang Adelaide United 1-1. Saat itu, Struijk hanya bermain selama 3 menit. Nasib tak kalah memprihatinkan juga dialami oleh Ragnar Uratmangon. Gelandang serang berusia 27 tahun itu sempat menjadi bagian penting dari FC Vidender di Liga Belgia. Dari pekan ke-12 hingga ke-30 ia tampil dalam 20 pertandingan dan mencetak 1 gol. Namun, secara mengejutkan sejak pekan ke-30 nama Ragnar menghilang dari daftar pemain dalam 6 laga beruntun.
Ragnar dikabarkan terserang virus hingga masih berjuang untuk mengembalikan kebugaran dan kondisinya ke level prima. Untuk itu, pelatih Patrick Kluivert kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mempersiapkan skuad terbaik. Situasi ini menjadi sinyal bahwa persaingan di level klub semakin ketat dan hanya pemain yang terus menunjukkan performa stabil yang akan tetap menjadi andalan Garuda. Kontras nasib Malaysia dicaci media Asia dan timnas Indonesia yang disanjung FIFA. Beda nasib dengan timnas Indonesia yang kerap dapat pujian, sepak bola Malaysia justru mendapat sindiran sejumlah media Asia jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tampil impresif di ajang internasional dan membuat FIFA tak sungkan lempar pujian. Salah satu pujian yang diberikan buat timnas Indonesia adalah saat skuad Garuda mampu melejit di ranking FIFA. Namun, di tengah sorotan positif yang menghampiri skuad Garuda, Malaysia justru mendapat sindiran lantaran banyaknya masalah internal yang dialami. Dilansir dari salah satu media Vietnam, Saha.vn, disebutkan bahwa sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis besar jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Salah satu masalah serius yang dihadapi FAM adalah tunggakan gaji sejumlah tim di Liga Malaysia yang berujung pada bangkrutnya sejumlah klub. Timnas Malaysia sendiri memang gagal tampil impresif dalam beberapa event resmi AFC dan FIFA. Di kelompok usia misalnya, Malaysia gagal mengirimkan wakil di Piala Asia U17 dan U20. Sedangkan di level senior, timnas Malaysia tak mampu lolos dari fase grup Piala AFF 2024 serta tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Malaysia masih harus berjuang untuk mengamankan tiket ke Piala Asia 2027. Kecurangan AFC tunjuk Timur Tengah jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar kurang mengenakan menghampiri timnas Indonesia jika nantinya harus memainkan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Timur Tengah. Kondisi ini terjadi karena AFC baru saja mengubah format pemilihan venue putaran keempat. Sebelumnya, AFC mengatakan akan menggelar putaran 4 secara terpusat di tempat netral. Dalam format terbaru, AFC memutuskan putaran 4 akan digelar di negara peringkat 2 teratas dalam ranking tim peringkat ketiga dan keempat di putaran ketiga. Dengan format baru ini, timnas Indonesia terancam bakal memainkan putaran 4 di Timur Tengah. Pasalnya, mengacu pada ranking saat ini, 2 teratas tim peringkat ketiga dan keempat diduduki oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Dari 8 pertandingan di putaran 3, UEA sudah mengepak 13 poin, unggul 1 angka dari Irak. Di bawahnya ada Oman 10, Arab Saudi 10, Qatar 10, dan Indonesia 9. Sebab format berubah di tengah kualifikasi putaran ketiga berjalan yang hasilnya hampir pasti terlihat. Kebijakan tersebut seharusnya disepakati sebelum kompetisi berjalan. Terlebih, Timur Tengah memiliki aliansi tersendiri yang terkenal kerap diuntungkan oleh AFC. Meski begitu, timnas Indonesia masih memiliki kans untuk memperbaiki posisi dalam ranking peringkat 3 dan keempat tersebut. Syaratnya, skuad Garuda harus bisa memaksimalkan 2 pertandingan sisa putaran 3. Jika bisa meraih hasil maksimal, bukan mustahil timnas Indonesia naik ke 2 teratas dalam ranking tim peringkat 3 dan keempat. Bahkan, tak menutup kemungkinan skuad asuhan Patrick Kluivert bisa finish di peringkat kedua grup C untuk mengepak tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari kecurangan AFC yang terendus, apapun bisa terjadi dalam sepak bola.